Hati-hati, jargon self-reward seringkali merupakan strategi marketing yang dirancang agar kamu tetap berada dalam siklus konsumtif dan sulit mencapai kemandirian finansial. Aku ingin kita jujur-jujuran hari ini. Pernah nggak kamu merasa setelah melewati minggu yang melelahkan di kampus atau kantor, kamu merasa berhak untuk beli kopi susu kekinian seharga Rp50.000 atau check out barang di e-commerce yang sebenarnya nggak kamu butuhin? Kamu bilang ke diri sendiri, ini kan self-reward, aku sudah kerja keras. Di section ini, aku akan membedah secara mendalam bagaimana fenomena ini bekerja di level psikologis kamu sebagai mahasiswa dan Gen Z. Secara data, industri retail dan lifestyle sangat paham bagaimana memanfaatkan hormon dopamin kita. Mereka membungkus konsumerisme dengan narasi kesehatan mental atau apresiasi diri. Padahal, kalau kita bedah angkanya, ini adalah jebakan yang sistematis. Aku mengamati bahwa banyak dari kamu yang terjebak dalam siklus of bekerja untuk belanja. Kamu menukar jam hidup kamu yang berharga dengan barang-barang yang nilainya turun 50% begitu kamu bawa pulang. Tekanan sosial dari algoritma media sosial juga sangat agresif. Setiap kali kamu scroll, kamu dibombardir dengan gaya hidup orang lain yang seolah-olah ideal yang akhirnya memicu FOMO. Coba kita hitung secara sederhana. Jika kamu melakukan self-reward kecil sebesar Rp50.000 sebanyak 3 kali seminggu, dalam sebulan kamu sudah menghabiskan Rp600.000. Dalam 1 tahun, itu adalah Rp7,2 juta. Bagi seorang mahasiswa atau fresh graduate, angka ini bisa menjadi modal investasi awal yang signifikan jika dikelola dengan benar. Di sini, aku ingin menunjukkan bahwa kebebasan finansial kamu sedang dipertaruhkan demi validasi sesaat. Kita sering lupa bahwa reward terbaik untuk diri kita bukanlah barang konsumtif, melainkan rasa aman secara finansial di masa depan. Jangan sampai kamu terjebak dalam lingkaran setan ini hanya karena ingin terlihat sukses di mata orang lain, padahal saldo tabungan kamu justru merana. Kalau kamu ingin belajar bagaimana cara memutus siklus konsumtif ini dan mulai membangun kekayaan yang real, pastikan kamu subscribe ke Cuan Culture. Aku akan bantu kamu navigasi dunia keuangan dengan data, bukan cuma sekedar tren. Kita berjuang bareng untuk mencapai financial freedom yang sesungguhnya. Mari kita bedah datanya secara objektif. Seringkali, kita terjebak dalam pembenaran bahwa self-reward adalah bentuk apresiasi diri yang wajar. Tapi, secara matematis, ada harga yang sangat mahal yang harus kamu bayar di masa depan. Di dunia keuangan, ini disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Mari kita ambil contoh nyata dengan angka yang sederhana. Bayangkan setiap bulan, kamu menghabiskan rata-rata Rp500.000 untuk self-reward yang tidak terencana. Entah itu kopi kekinian setiap hari, belanja barang yang hanya tren sesaat, atau makan mewah hanya karena merasa lelah bekerja. Nominal Rp500.000 mungkin terlihat kecil bagi kamu saat ini. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi jika uang tersebut dialihkan ke instrumen investasi dengan return rata-rata 10% per tahun. Melalui kekuatan compounding interest atau bunga majemuk, dalam waktu 10 tahun, uang Rp500.000 per bulan tadi tidak hanya terkumpul menjadi Rp60 juta dari total modalmu. Berdasarkan data perhitungan investasi, nilai uang kamu akan tumbuh menjadi lebih dari Rp102 juta. Inilah yang aku maksud dengan merampok masa depan. Ketika kamu mengeluarkan Rp500.000 hari ini untuk konsumsi yang tidak perlu, kamu sebenarnya tidak hanya kehilangan Rp500.000 tersebut. Kamu sedang kehilangan potensi aset senilai Rp100 juta di masa depan. Einstein menyebut bunga majemuk sebagai keajaiban dunia ke-8. Mereka yang memahaminya akan mendapatkannya, dan mereka yang tidak memahaminya akan membayarnya. Setiap rupiah yang kamu simpan dan investasikan hari ini adalah prajurit yang bekerja untuk kamu di masa depan. Semakin banyak kamu menghabiskan uang untuk hal konsumtif dengan label self-reward, semakin sedikit prajurit yang kamu miliki untuk membangun kemandirian finansial. Aku ingin kamu mulai melihat setiap pengeluaran bukan dari nominalnya sekarang, tapi dari nilai pertumbuhannya 10 atau 20 tahun lagi. Keputusan finansial yang cerdas selalu didasarkan pada data, bukan emosi sesaat. Kalau kamu ingin terus membangun logika keuangan yang kuat dan keluar dari jebakan gaya hidup konsumtif, pastikan kamu subscribe ke Cuan Culture.
Aku akan terus berbagi strategi dan analisis data untuk membantu kamu mencapai financial freedom yang sebenarnya. Mari kita bangun kekayaan yang real, bukan sekedar terlihat kaya di permukaan. Sekarang, setelah kamu memahami bagaimana data menunjukkan bahwa self-reward yang tidak terkendali bisa menjadi jebakan finansial, pertanyaannya adalah, bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus merasa tersiksa? Aku punya 3 langkah konkret yang didasarkan pada logika manajemen resiko dan psikologi perilaku yang bisa kamu terapkan. Hari ini juga. Langkah pertama, aku menyarankan kamu untuk menerapkan alokasi dana 50-30-20 yang sudah dimodifikasi untuk pertumbuhan aset yang lebih cepat. Di sini, aku ingin kamu mengalokasikan 50% pendapatan untuk living expenses, namun poin krusialnya ada di sini. 30% wajib dialokasikan untuk investasi, dan ini harus dilakukan di awal saat kamu baru menerima uang, bukan dari sisa belanja. Sisanya, 20% baru boleh kamu gunakan untuk keinginan atau self-reward. Mari kita hitung simulasinya. Jika kamu memiliki penghasilan 5 juta rupiah per bulan, artinya 1.500.000 rupiah langsung masuk ke instrumen investasi seperti reksadana atau saham, dan 1 juta rupiah adalah jatah maksimal kamu untuk bersenang-senang. Dengan memprioritaskan 30% di awal, kamu secara otomatis memaksa diri untuk hidup sesuai kemampuan dan menghindari lifestyle inflation. Langkah kedua adalah menggunakan the 48-hour rule. Banyak dari pengeluaran berlebihan kita dipicu oleh lonjakan dopamin saat melihat barang baru atau diskon besar di marketplace. Jika kamu melihat sesuatu yang ingin kamu beli, tapi itu bukan kebutuhan primer, aku minta kamu untuk menunggu selama 48 jam. Dalam waktu 2 hari, lonjakan dopamin tersebut akan menurun dan logika kamu akan kembali dominan. Seringkali setelah 48 jam, kamu akan menyadari bahwa barang tersebut sebenarnya tidak kamu butuhkan, dan kamu baru saja menyelamatkan saldo tabungan kamu dari pengeluaran impulsif. Langkah ketiga, dan ini yang paling menentukan keberhasilan jangka panjang, adalah otomatisasi. Aku sangat merekomendasikan kamu untuk mengaktifkan fitur auto debit tepat di tanggal gajian. Kita semua tahu bahwa disiplin itu sulit, jadi jangan hanya mengandalkan kemauan keras. Dengan sistem otomatis, aku memastikan kamu tidak memiliki celah atau kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal konsumtif. Uang tersebut akan bekerja untuk kamu sebelum kamu sempat terpikir untuk membelanjakannya. Membangun kebebasan finansial bukan tentang seberapa banyak barang mewah yang kamu pamerkan di media sosial hari ini, melainkan seberapa kuat sistem yang kamu bangun untuk masa depan. Kalau kamu ingin terus mendapatkan strategi berbasis data dan analisis yang tajam seperti ini untuk mempercepat perjalanan menuju financial freedom, pastikan kamu subscribe ke Cuan Culture. Aku akan terus berbagi edukasi untuk membantu kamu menjadi pribadi yang lebih cerdas secara finansial. Mari kita bangun kekayaan yang nyata, langkah demi langkah. Mari kita masuk ke simulasi yang akan membuka mata kamu tentang bagaimana keputusan kecil hari ini menentukan siapa kamu di 5 tahun ke depan. Kita ambil contoh 2 orang, sebut saja si A dan si B. Keduanya adalah fresh graduate dengan gaji yang sama, misalnya 7 juta rupiah per bulan. Si A adalah penganut setia budaya self-reward tanpa batas. Setiap kali merasa lelah bekerja, dia merasa berhak membeli kopi mahal setiap pagi, makan malam di restoran hits setiap akhir pekan, dan mencicil gadget terbaru demi validasi sosial. Secara total, si A menghabiskan sekitar 2 juta rupiah per bulan hanya untuk pengeluaran konsumtif yang dia labeli sebagai apresiasi diri. Di sisi lain, ada si B yang menerapkan prinsip delayed gratification atau menunda kesenangan. Si B tetap menikmati hidup, tapi dia membatasi self-reward-nya hanya 500 ribu rupiah per bulan. Sisa 1,5 juta yang tidak dipakai si A dialokasikan oleh si B ke dalam portofolio investasi dengan rata-rata return 10% per tahun. Sekarang, mari kita lihat datanya setelah 5 tahun atau 60 bulan. Si A mungkin memiliki koleksi sepatu bermerek, gadget terbaru yang nilainya sudah turun drastis, dan tumpukan struk kopi yang tidak ada harganya lagi. Namun, secara finansial, tabungannya seringkali mepet di akhir bulan. Ketika ada keadaan darurat seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, si A akan terjebak dalam kecemasan finansial yang luar biasa karena tidak memiliki bantalan dana.
Sementara itu, si B dengan konsistensi 1,5 juta rupiah per bulan, setelah 5 tahun berkat kekuatan bunga majemuk atau compounding interest, ia akan memiliki dana sekitar 116 juta rupiah. Angka ini bukan sekedar angka di aplikasi investasi, ini adalah dana darurat yang sangat kokoh, modal untuk uang muka rumah, atau bahkan modal untuk membangun bisnis sendiri. Perbedaan kualitas hidup mereka di tahun kelima akan sangat kontras. Si A masih terjebak dalam siklus paycheck to paycheck demi mempertahankan gaya hidup, sedangkan si B sudah memiliki ketenangan pikiran karena dia tahu masa depannya aman. Dia punya pilihan, dan pilihan itulah esensi dari kebebasan finansial. Aku ingin kamu menyadari bahwa setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk kesenangan sesaat hari ini adalah biaya peluang dari kebebasan kamu di masa depan. Perbedaan kecil dalam kebiasaan harian ini akan menghasilkan jurang perbedaan yang raksasa dalam jangka panjang. Jika kamu ingin terus mendapatkan analisis mendalam dan strategi berbasis data untuk membangun masa depan finansial yang lebih kuat, pastikan kamu subscribe ke Cuan Culture. Aku akan terus menemani perjalanan kamu menuju financial freedom. Mari kita mulai disiplin hari ini demi kenyamanan kamu di masa depan. Sebagai penutup dari analisis kita hari ini, aku ingin menekankan satu poin krusial. Kebebasan finansial kamu sebenarnya bukan ditentukan oleh seberapa besar pengeluaran yang bisa kamu pamerkan di media sosial, melainkan seberapa disiplin kamu dalam mengelola ego sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam siklus self-reward karena merasa berhak setelah bekerja keras. Tapi, mari kita lihat secara objektif berdasarkan data dan logika finansial. Jika setiap pencapaian kecil langsung kamu habiskan untuk kepuasan sesaat, maka kamu sebenarnya sedang menunda kebebasan kamu yang sesungguhnya. Ingat, angka-angka dalam tabungan atau pertumbuhan portofolio investasi kamu adalah bukti nyata dari kendali diri kamu. Self-reward yang paling mewah dan hakiki adalah peace of mind. Mengetahui bahwa kamu memiliki keamanan finansial, memiliki dana darurat yang cukup, dan tidak memiliki beban utang konsumtif adalah bentuk apresiasi diri yang jauh lebih berharga daripada barang mewah apapun. Ketenangan inilah yang akan memberikan kamu pilihan hidup di masa depan. Mulailah bersikap bijak hari ini. Jangan sampai di masa depan kamu menoleh ke belakang dan menyesali keputusan impulsif yang kamu buat sekarang. Aku sangat yakin kamu punya potensi besar untuk mencapai kemandirian finansial, asalkan kamu mulai membangun disiplin itu detik ini juga. Jika kamu ingin terus mendapatkan analisis mendalam dan strategi berbasis data untuk membangun masa depan finansial yang lebih kuat, pastikan kamu subscribe ke Cuan Culture. Aku akan terus menemani perjalanan kamu menuju financial freedom yang nyata. Mari kita mulai disiplin hari ini demi kenyamanan dan kebebasan kamu di masa depan.